dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah di malam hari ini kita meneruskan kajian sirah nabawiyah. Sudah masuk ke halaman 168 di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirati Rasul Al-Ma'mun. Judul yang baru adalah Al-Ahdatsu min Nuzulil Wahyi ilal Hijrah. Kejadian-kejadian mulai dari turunnya wahyu hingga hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang baru, Nuzulul Wahyi ala Rasulillah, turun wahyu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang turunnya wahyu kepada Rasul kita ya. Dan ini penting untuk kita bahas karena unik dan menarik ketika kita kaji. Satu, saat usia berapa beliau diangkat jadi nabi. Kedua, di mana turunnya, kapan. Kemudian hikmahnya apa yang harus kita ambil. Dan nanti juga ada kisah yang panjang juga dari Aisyah ya, radhiyallahu anha, yang nanti dikisahkan oleh Nabi gitu. Karena Aisyah kan ditikah oleh Nabi sebelum ke Madinah. Jadi ada ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada Aisyah tentang turunnya wahyu. Sedangkan turunnya wahyu itu kan 13 tahun sebelum hijrah. Nah, jadi kan ada pernyataan dari hadis Aisyah di mana Khadijah sebagai sosok yang mengokohkan, meneguhkan. Itu yang pertama. Nanti kalau ada waktu kita teruskan ke fikih sirah Abdul Karim Zaid, yang nanti beliau akan mengetengahkan apa manfaat atau faidah hadis turunnya wahyu ini. Panjang beliau bahas kalau ada waktu ya. Baik, kita coba untuk membaca Al-Lu'lu' Al-Maknun halaman 168. Silakan. Qala al-musannifu hafizallahu wa ta'ala al-ahdatsu min nuzulil wahyi ila hijrati nuzulul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa lamma takallama lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan. Nabi usia 40 tahun. Istamir. Kemudian beliau menuju Hira, Gua Hira. Sudah kita bahas pertemuan kemarin. Di bulan Ramadan sering beliau keluar menuju Hira. Nah, satu waktu malak Jibril alaihissalam mendatangi beliau. Bi'amrillahi azza wa jalla wa ba'athahu subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. Jadi hadirnya Jibril di Gua Hira di bulan Ramadan itu atas perintah Allah, dan Allah mengutus Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmat, kasih sayang ya bagi alam semesta, alam manusia, alam jin, alam dunia, alam langit begitu dan sebagainya. Dan Nabi punya dua tugas, basyiron dan nadhiran. Basyir sebagai pemberi kabar gembira, nadhiran sebagai peringatan yang keras. Dan ini tarbiyah pendidikan memang dua ya. Satu waktu kita berikan reward, hadiah, sanjungan, pujian. Tapi satu waktu dalam pendidikan itu kita berikan punishment atau sanksi, iqab, dikarenakan memang inilah konsep dalam pendidikan Islam. Tidak hanya memberikan reward saja. Kalau ada yang menyimpang, melenceng, itu perlu nadhiran. Kalau bagus perlu basyiran. Baik, kita coba karena tadi dijelaskan seperti itu, apakah berdasarkan dalil apa yang beliau sodorkan barusan. Baik, kita baca riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di nomor hadis 3902
kitab Manaqib Ansor bab hijrah Nabi dan para sahabat ke Madinah Munawwarah. Rawal Imam Bukhari fi Sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanatan famakatha bi Makkah 13 sanatan yuha ilayhi thumma umira bil hijrah fahajar 10 sinina wa mata wa huwa ibn 63. Ini ringkasan perjalanan hidup Nabi, bahwa Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Dan Nabi itu tinggal di Makkah selama 13 tahun, diberi wahyu di sana. Kemudian setelah itu diperintah oleh Allah untuk hijrah. Dan hijrahlah Nabi selama dari Makkah ke Al-Madinah selama 10 tahun. Dan beliau meninggal di saat itu di usia 63 tahun. Dari mana angka 63? Dari 40 ditambah 13, 53 ditambah 10 di Madinah, berarti 63. Berarti sahabat oge nya tong dianggap bodoh matematika. Pintar matematikanya. Ibnu Abbas kan menerangkan begitu. Usia 40 tahun Nabi diangkat. Lama di Makkah 13 tahun. Hijrah ke Al-Madinah. Di Al-Madinah 10 tahun. Beliau meninggal wa huwa ibnu 63. Beliau di usia 63 tahun meninggal. Berarti cerdas gitu ya. Apalagi nanti ada cara menghitung gaya orang Arab. Saya belum pernah mempelajari tapi pernah melihat. Jadi dengan bilangan ini, bilangan tangan ya, jari jemari. Kalau 5 bagaimana, 1, 2, 3 dari mulai satuan, puluhan, ratusan. Ya, kalau sekarang ada ilmu ini, dan ilmu Arab dulu itu memang menggunakan ini ya, jari jemari. Sekarang jari matika kan ada ya. Jari matika menggunakan tangan. Ada yang menggunakan alat sempoa. Ya, ada menggunakan yang lain-lainnya. Itu cara hitung. Makanya ilmu hisab itu memang ada ya. Makanya diantara kita sebaiknya belajar tentang ilmu hisab, matematika, faraid juga ya. Dia harus bisa juga menghitung. Dia bisa ngitung 7 kali 7 nggak ulang. Diajar ya sambil belajar matematika. Karena wallahu alam apakah kita bisa hitungan perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian. Baik, itu ya. Jadi Ibnu Abbas itu bisa menghitung tadi ya, 40, 13, 10 menjadi 63 tahun. Bagaimana komentar Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarh Muslim, Syekh An-Nawawi ketika beliau ingin menjelaskan betulkah di usia 40 tahun? Ya, kata Imam An-Nawawi, qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala was-sahihu annahu Rasulullah alaihi wasallam bu'itha ala ra'si 40 sanatan. Hadza wa masyhurul ladzi atbaqa alaihi ulama. Ulama sudah menegaskan bahwa yang benar itu bahwa Nabi SAW diutus jadi Nabi, Muhammad diutus jadi Nabi ala ra'sil arba'ina sanatan, 40 tahun. Kemarin kita jelaskan ya, kalau sudah kita jelaskan kenapa angka 40 tahun gitu, kenapa usia 40 tahun itu usia yang sangat mapan. Di surah Al-Ahqaf kan jelas ya, hatta balagha arba'ina sanah, sampai usia 40 tahun. Nanti harus berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan sebagainya. Itu pernah kita jelaskan di mata Baitur Rahman ketika usiaku 40 tahun. Karena ingat, usia 40 tahun itu usia yang memang sangat penentu ya. Jadi ibu bapak kalau usia 40 tahun itu tuh menentukan kebaikan dan keburukan. Karena kalau sudah lewat 40 tahun itu tidak mudah untuk kembali ke kebaikan. Kalau lurus terus nantinya. Biiznillah, dengan izin Allah. Tapi kalau menyimpang dibawa untuk
jalan hidayah tidak mudah karena sangat mapan 40 tahun ya. Kalau diibaratkan usia 60 tahun itu sudah 2/3 hidup. Jadi Bu, tos 2/3 hidup dilalui oleh orang tersebut, oleh kita. Terus 20/3, 2/3, 1/3-nya ya ke angka 60. Makanya ya kita harus rajin ya usia 40 tahun, sing rajin ibadah, sing rajin berbakti kepada orang tua, sing rajin thalab ilmu. Kamu usia 50, kamu usia 60 gitu ya. Itu panjang lagi dibahas. Baik, itu Imam An-Nawawi. Sekarang kita cek bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika beliau ingin menjelaskan usia ini ya di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu satu kitab yang bagus ya. Ikhwan akhwat itu bisa membaca kitab Zadul Ma'ad. Sudah ada terjemahnya. Itu perjalanan, nama juga kitabnya Zadul Ma'ad, bekal pulang. Itu dibahas sirah nabawiyah, dibahas fikih, sholat, saum, zakat, haji, di fikih dibahas segala-galanya. Kan itu bekal untuk pulang. Karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, bagaimana komentar beliau ya ketika memaknai bahwa Nabi kita diangkat di usia 40 tahun. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده. Nah, itu kata beliau ya, Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi ketika usia Nabi sudah sempurna 40 tahun, muncullah nur nubuwah, cahaya kenabian, dan Allah muliakan sosok Nabi dengan risalah. Makanya Nabi dalam sirah bahwa sebelum usia itu Nabi banyak berbisnis. Nabi itu banyak berbisnis ke sana kemari, ke Syam, ke Yaman, ke Mesir, kemana-mana gitu ya, berbisnis ke mancanegara kalau bahasa sekarang. Tapi sejak usia 40 tahun Nabi tidak melakukan itu lagi. Ya, jadi tidak lagi berbisnis Nabi itu, dihilangkan, udah diecagen gitu ya, ecagen. Kenapa diecagen? Kenapa disimpan? Karena dia harus memikul beban yang lebih berat. Makanya beliau itu sudah tidak lagi berbisnis, dah simpan saja. Yang beliau nanti bawa itu risalah kenabian, risalah dan nubuah. Makanya di sini Allah muliakan Nabi itu dengan kerisalahan, dengan bertaklim, dengan mengajar, dengan memberikan pengajaran wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Jadi setiap hari, setiap saat itu selama atau setelah usia 40 tahun. Maka tidak aneh ya kalau Nabi sang entrepreneur itu sejak atau Muhammad belum jadi nabi. Tapi kalau Muhammad jadi nabi bukan entrepreneur tapi jadi sang guru. Guru beliau itu ya. Kenapa guru? Ya gurunya para sahabat. Gurunya para sahabat, mengajar beliau itu. Yang mengajarkan wahyu dari Allah. 30 juz, 114 surah. Selama berapa tahun? 23 tahun. Jadi ya terus beres hafalanna, sok teras murojaah. Berapa lama? 23 tahun. Nabi juga kan 25 tahun, 23 tahun mau murojaah itu semua. Makanya orang murojaah ngan sehari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Terus saja ya. Nabi itu terus murojaah semampu kita ya. Sekemampuan kita. Karena memang betul ketika Nabi diangkat jadi Nabi, ketika Muhammad diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun, Allah muliakan beliau dengan risalahnya, kerasulan, karena dibimbing oleh wahyu. Dan Allah utus Nabi itu kepada makhluknya, dan Allah berikan khususiyah dengan karomah. Di sini karomah ya, kalau kita mukjizat, dengan kemukjizatan. Dan Allah jadikan sosok beliau itu amin, seorang yang amanah antara dia dengan yang lainnya. Nah itu kata Imam Ibnu Qayyim di usia 40 tahun, karena sudah mapan 40 tahun mah. Jadi orang yang sudah usia 40 tahun harus mapan dalam kebaikan. Bahkan Ibnu Abbas dalam tafsirnya
mengatakan begini, man ata alaihil arba'un, siapa yang dia sudah waktunya usia 40 tahun, walam yaglib khairuhu syarruhu, tetapi kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka kata beliau, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap duduk di bangku neraka. Ila manusia geus 40 tahun antara kebaikan dan keburukan, berat keburukanna gitu. Siap-siap we nerakaeun gitu. Kenapa? Sulit untuk diarahkan. Makanya pengarahan tarbiyah itu sebelum angka itu. Tapi tetap ya, hidayah Allah itu tidak mengenal umur. Hidayah Allah itu kapanpun, dimanapun, ketika Allah berikan hidayah saat tua kan ada yang begitu. Tapi hidayah itu harus dijemput. Hidayah itu lain ditunggu itu. Tungguan we nah tara ka masjid can kenging hidayah take gitu. Nah buat neke menang hidayah neke mana gitu. Karena memang orang-orang yang awam itu memang berpikirnya hidayah itu diturunkannya itu diam, justru dengan cara dijemput. Baik, kita teruskan bagaimana Syekh Jamaluddin As-Sarsari. Nah, ini jarang kita dengar ya, Jamaluddin As-Sarsari. Kunyahnya Abu Zakaria, nama aslinya Yahya bin Yusuf. Beliau itu syekh ya. Lihat di bawah, dinisbahkan ke Sorsor, satu kota 2 farsa di negeri Baghdad. Baghdad di mana? Di Irak. Beliau itu al-allamah. Al-allamah itu alim ulama yang sangat mumpuni, Syekh As-Sarsari ini. Al-hafiz. Hafiz itu hafal bukan Qur'annya. Hafid nukiyate. Hafid itu adalah orang yang sudah hafal 300.000 hadis. Matnan wa sanadan. Matan dan sanad. Orang sesuatu sabar hadis. Nah, itu matan dan sanad 300.000 hadis bu. Bahkan dia mengatakan 500 hadis. Kalau hafal 1 juta hadis, Amirul Mukminin fil hadis. So, jadi Amirul Mukminin dalam hadis. Syekh jadi syekh. Jadi Syekhul Islam gitu ya. Jadi gurunya di atas guru itu. Terus memang bukan lagi hafiz, bukan lagi al-imam, Syekhul Islam itu. 1 juta hadis. Imam Ahmad kan hafal 1 juta hadis. Orang hiji cenah Ustaz naon innamal a'malu binniyah. Nah deui. Aduh, subhanallah ya. Hafid itu teh. Makanya nih yang baru masuk sing ikhlas ya. Di sini harus ikhlas belajar Quran. Hafalkan dulu Quran 3 tahun, harus istiqomah 30 juz. Nanti kalian akan mengenakan mahkota, kebanggaan, kebahagiaan kelak di surga. Walaupun itu hadisnya dhaif kan ya. Hadis dhaif, tapi ada ulama yang memberikan targhib, motivasi, nanti disematkan mahkota di surga nanti. Jadi itu kebahagiaannya ketika bisa seperti itu. Dan bagi yang ingin seperti itu kan tidak mudah ya. 3 tahun terus harus istiqomah. Yang baru-baru mungkin belum bersosialisasi, belum beradaptasi. Duh cenah loba diuk kita kumaha biasa jalan-jalan ka dekat dia ya, harus sabar ya. Sabar, doa kepada Allah, kemudian nanti mohon doa orang tua mohon doakan. Karena orang tua itu sangat sayang kepada kalian yang baru masuk ya. Baru masuk di markas tahfidz itu sangat sayang gitu. Orang tua belum bisa titipkan ke pesantren, itu bagian dari peran ya orang tua. Termasuk ibu bapak atau siapapun yang kalian datang ke sini seperti itu. Intinya ikhlas ya. Baik. As-Sarsari kembali ke ini. Beliau itu al-hafiz ya. Al-lughawi juga ahli bahasa, dan beliau itu puncaknya bahasa, memang jago bahasa. Bahkan jago syair. Ada yang mengatakan ieu mah siga di zaman Nabi ahli syair sahata. Di zaman Nabi ahli syair, mun aya orang kafir bersyair dah ku sahabat ieu muncul. Teu ku Nabi teu. Damina tara bersyair. Tapi sahabat ini saha? Al-Hasan bin Sabit.
Al-Hasan bin Sabit itu ahli syair zaman Nabi ya. Kemudian dari segi akhlak, tadi dari kecerdasan dia cerdas. Saya sorry mengkolah babianya, padahal terpenting gitu ya. Tapi ada bacaan di sini saya bacakan. Dari segi akhlak dia orang solih, qudwah, suri tauladan, katsirut tilawah, banyak tilawah Quran atau baca yang lain. Banyak beliau habis waktunya untuk tilawah. Bahkan azimul ijtihad, sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh. Sabur, orangnya sangat sabar. Qanu, orangnya sangat qanaah. Jadi beliau sabar, qanaah. Dan beliau itu dibunuh oleh qatalahu Tatar yauma dakhalu Baghdad. Jadi beliau itu dibunuh oleh bangsa Tartar, di mana di hari itu masuk orang bangsa Tartar ke Baghdad. Tahun berapa? Tahun 656 Hijriah. Jadi ulama-ulama memang kalau lihat sejarah banyak ujian dan cobaan ya, ulama-ulama dulu. Ulama sekarang banyaknya itu tidak ada ujiannya gitu. Dunuk banis ya, yang rapi itu ulama sekarang. Kalau ulama dulu itu menghadapi pemimpin, menghadapi raja, menghadapi presiden, kalau hari ini harus betul-betul menghadapi penjara. Karena dari sejarah memang membuktikan, apalagi bangsa Tartar, bangsa Mongol ketika dilantakkan Baghdad, Irak itu bukan hanya kotanya, tapi ternyata ketika itu bangsa-bangsa Mongol itu mampu untuk meluluhlantakan kota Irak, Baghdad. Bukan hanya orangnya, tapi hasanah perpustakaan Islam. Makanya sampai dikatakan di laut itu warnanya berubah menjadi hitam. Dari awalnya merah berubah jadi hitam. Kenapa hitam? Karena ada tinta karya ulama itu. Sampai kan banyak yang hilang ilmu itu. Wah, itu luar biasa. Jadi dihancurkan itu keilmuan. Termasuk hari ini. Hari ini juga mereka orang tidak suka Islam dihancurkan keilmuan umat Islam. Jadi teresap karena ilmu, teresap karena majlis taklim. Padahal ayat pertama yang nanti akan dibahas adalah Iqra. Jadi kenapa ayat ini muncul? Maka kata Syekh Abdul Karim Zaid, kata beliau, yaitu ilmu. Annal ilma huwa unwan hadzal din. Adanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tanda agama. Unwan dari satu tanda. Jadi tanda agama, tandana kunaon ku ilmu. Selama kita cinta ke ilmu, ciri nama selama kita hadir di majlis taklim, eta ciri din, ciri beragama nu kitu teh. Terlepas rek nundutan di masjid dan naon ya. Jadi terlepas itu, yang penting dia hadir di majlis ilmu terus gitu. Makanya kalau ingin mengkaji, menggali tentang bagaimana kesabaran ulama dalam menjemput ilmu, nah itu bisa dibaca kitab Sofahat min Sobratil Ulama, lembaran-lembaran bagaimana kesabaran ulama. Artinya dalam menjemput keilmuan harus mengeluarkan dananya banyak. Motor oke dijual, motor canaya hari tamanya onta kuda kalde dijual untuk tolab ilmu. Kalau ada orang dari Baghdad ingin ke Makkah, tadi jualan aya gitu. Kenapa dijual? Kan untuk anak istrinya di rumah. Simpen dulu rezeki wasilah itu di rumahnya untuk berapa lama dia berangkat dan dijual aya gitu. Pulangnya lagi ya gitu yang gitu kesabaran para ulama. Bahkan di kitab Ta'limu Ta'lim ya, ada Busami, Tadzkiratus Sami itu kan, namun hayang menang ilmu tutup toko gitu. Aneh ya, perkataan ulama ini? Oh ternyata ada saat-saat harus menghabiskan waktu untuk bermulazamah dengan ulama begitu. Baik, kita kembali ke sini. Jadi Sorsori seperti itu. Kata Sorsori dalam syairnya, wa atat alaihi arba'una fa asyraqat syamsun nubuwati minhu fi Ramadan. Ya itu hayang ngejelaskan Imam As-Sorsori bahwa
Nabi atat alaihi arbaun, sudah berusia 40 tahun, maka muncullah cahaya matahari kenabian. Kalau tadi cahaya kenabian di bulan Ramadan. Berarti Iqra itu turun di bulan Ramadan. Wa kana dzalika, itu semua di hari Senin, tanggal 17 Ramadan. Dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, atau di riwayat Muslim dalam sahihnya ya, karena kan di hari Senin ya, hari Senin 17 Ramadan yang ayat yang itu saja. Walaupun nanti ada perdebatan ulama, betulkah 17 apa Lailatul Qadar tadi ganjil gitu. Tapi tetap Ramadan ya. Kata kuncinya di Ramadan. Di riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah ditanya tentang saum di hari Senin. Maka ketika kenapa Nabi saum di hari Senin, maka Nabi mengatakan fihi wulidtu, disitulah aku dilahirkan. Dulu kan kita jelaskan Nabi lahir di hari Senin tahun gajah. Di bulan Rabiul Awal tahun gajah. Nah, tahun gajah berarti Senin itu lahir. Yang kedua, wa fihi unzila alayya. Nah, di riwayat Muslim jelas, dan pada hari Senin itu diturunkan wahyu kepadaku. Nah, berarti Senin yang ini jelas ya. Senin 17 Ramadan, atau ada pendapat yang lain, tapi yang pastinya Senin bulan Ramadan gitu. Itu dalilnya. Nah, baik, kita teruskan sekarang. Tadi yang saya jelaskan bagaimana pernyataan Aisyah. Wal yastami, marilah kita istima', regepkeun ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau akan meriwayatkan kepada kita, atau bahasa kita ya, padahal Aisyah sudah meninggal, kepada kita kisah permulaan wahyu. Silahkan. Qalat radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awa'il ru'ya shalihatu fin naum. Ya maksudnya, jadi awal pertama kali itu kan mimpinya, kamarnya mimpi di waktu tidur. Terus Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subh. Seperti cahaya fajar subuh. Tasiyamanya hewan. Ja'a al-haqu wa huwa fi Ghor Hiro. Terus Baja'a al-malaku faqala. Nah, datanglah malak. Terus Faqala iqra. Qala sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari. Nah, ketika datang malak Jibril mengatakan Iqra, nah ini mulai kisahnya. Iqra, maka kata Nabi kita, kata Muhammad belum jadi nabi, ma ana biqariin. Ma ana, saya tidak bisa, biqariin, membaca. Saya tidak bisa membaca. Begitu kata Nabi kita. Nah, ini jadi ilmu bagi kita. Ketika permulaan turun wahyu, anjuran dari Jibril untuk membaca, sedangkan Nabi lam yakun qari'an wala katiban, tidak bisa baca, tidak bisa menulis dengan pena. Maka kata Syekh Abdul Karim Zaid mengatakan dalla dzalika ala annal Qur'an laisa min indi Muhammad, bahwa Quran itu bukan dari Muhammad. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa baca, Nabi tidak bisa menulis, dan Nabi tidak pernah belajar kepada seorang pun. Belajar ilmunya, ilmu agama belum pernah. Makanya ini jadi tanda ma'ana biqari'in, memang betul Nabi tidak bisa membaca huruf hijaiyah, abjad nu'ayyina menurangnya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ma di sini ma nafi, bukan ma istifham. Karena ada yang menafsirkan, ada yang menjelaskan ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Itu salah pendapat itu ya. Ma di sini ma nafiyah, tidak. Ma ana biqariin, saya tidak bisa membaca. Jadi muncul Jibril kemudian mengatakan Iqra, Nabi menjawab ma ana biqariin. Ruwas katanya. Gua Hiro kan sudah tahu ya, Gua Hiro itu gua yang di
di atas, di bukit, di Jabal Nur. Di situ ada tempatnya kecil guanya, itu hanya masuk 1 atau 2 orang, tapi jalanan terjal. Saya juga belum ke sana, kemarin sakit kan, tidak boleh naik. Tidak boleh mau naik, mau bisa balik deh gitu ya. Karena sakit kaki. Nah, kalau ada rezeki mah umroh deh. Hayang umroh, ayo tuh. Umroh lagi ya. Itu perjalanan sirah nabawi itu ternyata subhanallah, kalau sudah tahu itu bisa jadi ibrah. Di sini Nabi begini, di sini Nabi begitu gitu. Harus tahu sejarah. Nanti ke TKP langsung. Ibu siap-siap umroh ya Bu. Baitur Rahman bareng-barengnya umroh. Nah, siaplah Aiber, Ayudi ya. Semuanya kita umroh. Andaikan, berandai-andai belanya. Baik, kita teruskan ya. Ketika mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, apa yang dilakukan Jibril? Istamir. Qala fa'akhadhani fawqani hatta balagha minni jahdi thumma arsalani. Tuh. Kemudian Jibril goto itu? Goto, menangkap, merangkul. Faqattani, maka beliau menangkap, memeluk. Kemudian Jibril memelukku, seorang Nabi. Hatta balagha minniyal jahdu, sampai engap gitu. Engap. Karena fi surah rajul ini ya, dalam bentuk seseorang. Jadi datang untuk mengatakan Iqra, kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqari'in, kemudian ditangkap, dipeluk, tapi pelukannya itu membuat jahdu, engap. Summa arsalani, ke tos engap itu dilesotkeun deui, dibiarkan lagi. Nah, para ahli pemerhati ilmu ini ada yang mengatakan ieu teh nasihat yang memang agar Nabi jangan terlalu ketakutan. Nyebut ma'ana biqari itu ruas, aya jalma, aya seseorang, ada satu makhluk yang belum pernah dilihat, ujug-ujug mengatakan Iqra. Ujug mengatakan Iqra, ruas, maka dipeluk. Pelukan ini yang membuat lumayan tenang. Terus gitu faqala Iqra. Nah, kedua berarti Iqra. Apa kata Nabi? Istamir. Qultu ma ana biqari. Nah, seperti tadi ma'ana biqari'in. Saya percepat ya. Kemudian Jibril pun memeluk aku tsaniyah, kedua kali, sampai engap lah, kemudian melepaskanku. Apa yang dilakukannya? Apa yang dikatakan Iqra tuh katilunya? Maka aku pun mengatakan ma'ana biqari'in. Maka beliau memelukku as-salisah, ketiga kali, kemudian dilesotkeun deui. Maka istamir. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Cobi perhatikan. Ieu luar biasa. Nemutkeun sim kuringnya. Surat pertama kali Al-Alaq 1 sampai 5 membahas tentang apa? Membahas tentang ilmu. Membahas tentang ilmu. Tentang keilmuan. Iqra itu kan keilmuan. Oleh sebab itulah di sini ada keunikan. Wahyu diturunkan kepada Nabi dengan pertama kali kata Iqra. Maka seorang muslim kalau begitu harus banyak Iqra dan mutola'ah. Untuk apa? Untuk meyakinkan inilah taujih itu. Inilah taujih dari Allah kepada Nabi, dari Allah kepada kita untuk membukakan wahyu Rabbaniyah kepada Nabi ini dengan cara ada bahasa Iqra. Artinya surah Al-Alaq ini dimulai dengan perintah Iqra. Nanti kalau di akhir ini kan wasjud waqtarib ya, memerintah untuk sujud tilawah.
Makanya setelah membaca surah Al-Alaq lengkap semuanya, tapi kalau turun wahyu hanya 5 ayat. Nah, kalau dilengkapkan itu nanti ada dipungkas dengan sujud. Nah, sujud antara baca dengan sujud, dan sujud ini sujud tilawah. Kalau baca surah Al-Alaq itu kan kita dianjurkan sujud tilawah. Berarti ada kepentingan, ada pentingnya baca ini, membaca dan juga sujud. Oleh sebab itu, orang yang senantiasa membaca harus banyak bersujud. Orang banyak membaca harus banyak bersujud, harus banyak pasrah kepada Allah. Karena kalau tidak banyak berterima kasih kepada Allah, maka ilmu yang dia miliki bisa jadi ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga manusia kalla innal insana layadha ar-ra'ahu stagna, merasa cukup diri sendiri, tak perlu Allah, dan dia togo. Kenapa togo? Karena dia punya ilmu. Ilmunya tidak dibarengi dengan keimanan. Nah, dengan adanya Iqra bismi rabbika, tuh kan? Bacalah dengan nama Rabbmu, itu menunjukkan keikhlasan. Membaca harus bisa mengantarkan keimanan gitu. Jadi lamun orang baca sesuatu muncul tidak keimanan. Tapi kalau kita membaca tidak muncul keimanan, harus dirubah bacaan kita. Termasuk baca Quran muncul tidak keimanan. Termasuk baca hadis muncul tidak keimanan. Baca ilmu yang lain pun jika muncul keimanan itu luar biasa. Apalagi ayat berikutnya tuh, khalaqal insan min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu teh ilmu biologi nu kieu teh. Ilmu pengetahuan, sains nu kieu teh. Ya. Kan diciptakan manusia dari alaq. Berarti kan tentang sains. Makanya tidak aneh sekarang, zaman sekarang di akhir zaman itu yang muncul justru sains. Ilmu pengetahuan. HP yang dulunya telepon, baradak gitu nya, sekarang HP bisa hanya dalam genggaman. Dulu kita tidak bisa apa-apa, sekarang bisa dengan penggunaan teknologi itu. Makanya ini tentang bab teknologi juga. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, alaq tuh. Makanya ulama berpikir, oh ini harus dituntut bagi kita sebagai seorang manusia muslim harus berilmu. Nah, makanya ilmu pertama dengan cara kita membaca, menelaah, meneliti, menghafal Quran. Jadi kita tasbih orang bisa menghafal Quran itu teruskan, itu baru startnya. Nah, kalau nanti ingin jadi ahli sains, saintis yang hafiz Quran. Pengen jadi bupati, bahkan presiden yang hafiz Quran, kan kita mendambakan. Ingin jadi guru biologi, guru fisika, guru kimia, harus paham Al-Quran. Ingin jadi pedagang yang hafal Quran. Jadi nanti di antara kita itu masing-masing ya beda. Tidak hanya harus jadi guru, mungkin jadi pedagang, mungkin jadi pekerja, mungkin jadi apapun juga. Itu sudah Allah diberikan kemampuan masing-masing di kita itu. Tidak bisa dipaksa. Tapi ingat, apapun profesi kita, Quran menjadi dasar kita. Makanya antum nih terus generasi ke depan. Karena wallahu alam ya, 20 tahun ke depan apakah saya juga bisa di sini atau tidak, kan tidak tahu, sudah usia Nabi itu 20 tahun ke depan. Makanya sedikit waktu kita yang Allah berikan. Karena sedikit tong diantepnya, tong poya-poya, tong hura-hura, tong loba teuing naon hura-hura, jangan terlalu banyak main, habiskan waktu kita sebentar lagi. Ya sepertiga lagi. Sepertiga hidup, mun ka umuran ya, lamun teu wallahu alam, besok lusa kan atau nanti kan Allah memanggil ruh kita, ya udah. Makanya manfaatkan dengan ini ya, keilmuan, ilmu terus, keilmuan. Kita bisa membaca dengan buku, membaca kitab, membaca dengan WhatsApp kan, WhatsApp, membaca HP kan ada. Tuh ayat bukuna itu, atau membaca tentang fenomena alam, fenomena masyarakat. Yang penting harus berpikir gitu. Karena ini sudah ayat pertama itu membuat Nabi itu menggigil gitu. Luas gitu. Nepikeun ka demam mun urang. Sing di antara orang maca Quran anu gitu, medeg-deg gitu. Nah itu udah banyak.
Amar gitu tuh Mar. Nah Amar kunaon demam Ustaz tapi maca surat iya demam ngedek-dek. Wah dahsyat gitu ya. Kan tidak ya. Kita tidak seperti itu, tapi Nabi diberikan 5 ayat saja terus menggigil dirinya. Kenapa? Karena ini unik kan, ini ayat itu turun dan Nabi paham bahasanya, bahasa Arab, dan Nabi sangat berat memaknai tentang ini. Ikronya kan sampai 2 kali banyak. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kedua ikra wa rabbukal akram. Unik ini kalau mau dibahas tafsirnya, tapi kita bukan kajian tafsir. Allama alladzi 'allama bil qalam. Kahiji ikra maca, kedua nulis tuh. Yang macanya nulis, Masya Allah, subhanallahnya. Pami orang kudu belajar membaca heula, nanti menulis, baca tulis. Maka di kita belajar calistung, membaca, menulis dan berhitungan. Hanya kalau calistung nanti hanya sebatas sampai sekolah. SD, SMP, SMA beres tuh diteruskan deui. Kuduna kan teruskan. Orang tua yang sudah mengajarkan baca tulis Quran, baca tulis bahasa dan sebagainya, teruskan gitu. Teruskan. Kalau kita kerja sambil membaca. Kalau kita menjadi guru sambil upgrade terus keilmuannya. Upgrade terus keilmuan. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Baik, itu turun ayat itu. Setelah itu, Istamir. Tuh, jadi yarzufu fuaduhu. Jadi hatinya itu bergetar. Ingat, al-fuad wi'aul qalbi. Itu kata ahli bahasa. Fuad itu wadahnya kolbu. Bergetar, ya. Hikmahnya bergetar hatinya ketika pulang. Tas dibaca tadi teh dilasatkan. Nabi pulang tuturubunnya ke handap di bulan Ramadan itu teh. Kemudian lalu masuklah ke rumah Khadijah. Nah, ini Bu peranan seorang istri berarti teh. Khadijah binti Khuwailid punya peranan yang luar biasa. Di saat Nabi mengatakan zammiluni, ya pakai jamak zammiluni, itu zammilini itu ke Khadijah. Tapi ini zammilu, domir antum, ya di keluarga didinya zammiluni. Nah, itu 2 kali itu menunjukkan taukid, nggak deg-deg Nabi itu. Merasa takut ketika melihat, mendengar dan apa yang diperintahkan Jibril saat itu. Can apalnya tete Jibril. Sampai mengatakan zammiluni, selimutilah aku dengan selimut yang tebal. Saking gutirisna. Inilah nuzul wahyu kepada Nabi. Makanya subhanallah ya. Alhamdulillah kita ada di Islam. Nabi kita sampai sebegininya. Saya bacakan ya, karena udah rada ini. Maka akhirnya mereka pun menyelimuti Rasul hingga dhahaba anhu raw itu apa? Al-faza', ketakutan. Kekhawatiran itu sudah hilang. Nah, jadi gitu caranya ya. Jadi lamun bu aya datang si bapak ujug-ujug naon gitu nya, sesuatu nu kaget aneh, tong ka ditaros aya naon tong gitu. Aya naon bu entong mun si bapak simbutan we heulakeun sina tibrah heula Bu Pak. Si bapak teh berarti aya masalah di luar, kan di luar itu banyak tantangan keun simbutan heula. Terus rerep nembe gitu. Nembe tapi teu naros dah, langsung Nabi langsung mengatakan kepada Khadijah. Lalu akhirnya Nabi mengabarkan berita kejadian di Gua Hira kepada Khadijah. Sampai Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Kuring teh sieun pisan dina diri. Nah, bagaimana keadaan? Bagaimana pernyataan Khadijah sehingga memberikan keyakinan kepada suaminya, kepada Nabi. Perhatikan kata Khadijah, ini terkenal ya, masyhur. Karena Khadijah sosok di mana orang pertama kali iman. Yang pertama kali iman itu beliau ya, Khadijah binti Khuwailid.
Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Tuh, di awal tos dikitukeun bahasana teh. Itu Khadijahnya, dan yang menuturkan adalah Aisyah. Karena Nabi bercerita gitu ya tentang bagaimana awalnya tadi direkam oleh Aisyah. Aisyah menjelaskan tentang keberadaan Khadijah. Kalla gitu. Kalla, tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Wallahi, demi Allah, itu bersumpahlah. Ma yukhzikallahu, Allah tidak akan membuatmu hina abadan selamanya. Cing munculnya di mana, Cing? Dari mana sampai Khadijah berani mengatakan Allah tidak akan menghinakanmu? Berarti Khadijah sangat tahu bagaimana sosok Muhammad sejak pemuda dan sosok Muhammad jadi suami dan sosok Muhammad yang akan menjadi nabi. Paham benar Khadijah itu sosok bagaimana kehebatan nabi itu. Sampai mengatakan begitu. Dan diterangkan oleh Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau itu wahai suamiku selalu silaturahim. Satu tanya. Yang kedua, wa tahmilul kalla. Engkau suka menanggung beban orang lain. Batur susah ditanggung oleh Nabi. Tuh kan? Sosok yang membuat kekaguman Khadijah. Yang ketiga, tuksibul ma'duma. Engkau selalu memberikan kasab kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi selalu memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Wa tukrid dhaifa. Engkau selalu memberikan penghormatan kepada tamu. Yang terakhir, kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau selalu membantu, menolong dalam segala kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan dibantu oleh Nabi, baik oleh harta, tenaga, apapun oleh Nabi didukung, disokong. 5 poin ini membuat Nabi menjadi tenang. Hebatnya Khadijah. Kan kudu nama mun ibu gitu, si bapak riwo, si bapak gempor, ibu ngiring gempor tuh. Gempor. Khadijah tidak, menenangkan. Inilah hikmahnya. Allah sudah menakdirkan Nabi menikah kepada Khadijah. Ternyata Khadijah itu betul itu. Maka tidak aneh Pak Bu dalam tarbiyah usriyah, pendidikan keluarga, sosok Khadijah yang dicemburui oleh seluruh istri-istri Nabi. Kalabat Aisyahnya lirah. Cemburu. Nah, nunggus maut diobrolkan wae gitu. Kan sudah meninggal Khadijah teh nanti. Menikah ke yang lain-lainnya. Aisyah mendengar itu, nu maut berarti diomongkeun wae gitu. Nunggus maut bangga se. Tapi kan Nabi punya kenangan yang tidak terlupakan. Saat inilah momen yang sangat terbaik. Maka sosok Khadijah diabadikan ya, diabadikan dalam sejarah Khadijah. Dan harus tahu juga nanti ditelaah juga kalau bisa ini sosok Khadijah itu bagaimana ini dan sebagainya, keturunan, akhlak dan sebagainya, karena itu istri Nabi yang luar biasa. Akhirnya singkat cerita Khadijah keluar menuju Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Khadijah punya paman, anak pamannya itu namanya Waraqah bin Naufal. Seseorang Nasrani beliau di jahiliyah, di zaman jahiliyah. Ya, beliau juga Waraqah itu selalu menulis Ibrani, menulis Injil dengan tulisan Ibrani dengan ini dan sebagainya. Berarti cerdas beliau. Dan beliau menulis Injil dengan bahasa Ibrani atas kehendak Allah, bisa menulis. Tapi beliau sudah tua renta dan beliau Waraqah bin Naufal qad amiya, buta. Lalu Aisyah berkata kepada Waraqah bin Naufal sebagai anak pamannya, anak paman Khadijah, "Yabna ammi isma' min ibni akhika." Wahai anak pamanku saudara Khadijah, wahai Waraqah, dengarkanlah kepada suamiku ini. Maka akhirnya Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad, "Yabna akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat?
Lalu Nabi menjelaskan, akhbarahu Rasulullah, apa yang dia lihat di Gua Hira saat itu. Maka perhatikan lagi itu. Waraqah menegaskan, hadan namus. Ini adalah namus alladzi nazala ala Musa, yang turun kepada Musa. Ya laitani fiha. Laitani itu sesuatu yang tidak mungkin ya, laitani beda dengan la'ala. Ya laitani, andai aku fiha pada saat itu. Terus itu dipanjang nih ceritanya ya. Laitani akunu hayyan, andaikan aku bisa hidup, id yukhrijuka qaumuka, di saat kaummu akan mengusirmu, aku akan menolongmu. Cing apal di mana ya? Orang yang sudah tua tapi dia tahu tentang Injil, menulis Injil ke bahasa Ibrani, dan dia lolong ya, tidak bisa melihat, buta, sampai-sampai mengatakan begitu. Ia menamus turun kepada namus teh Jibril, bahasa itu ya. Itu Jibril turun ke Nabi Musa, berarti ini itu adalah Jibril turun ke Nabi Muhammad. Andaikan aku diberikan kehidupan, ketika mereka yukhrijuka qaumuka, di riwayat yang lain diusir oleh kaummu. Nabi langsung bertanya, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, na'am, ya, tegas, na'am. Sieun teh mun digitukan. Bakal anu mencit tah mana yang kayak ditu. Sieun eta. Kenapa? Karena ini kan diusir oleh kaum, tapi karena mempunyai keimanan yang kokoh kan tidak, ya, diberikan di awal mula, alam yajidka yatiman fa'awa, kan gitu. Sejak yatim itu. Naam, ya, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya, bakal musuhan siga anjeun mati baheula keneh wae oge. Wa in yudrikni yaumuka, kalaulah di harimu nanti itu aku hadir, aku hidup, ansurka nasran muazzaran, aku akan benar-benar menolongmu. Artinya apa? Kan di kehidupannya bakal diusir ya sosok Muhammad jadi nabi itu, gitu. Tapi Waraqah bin Naufal tidak sampai ke sana. Takdir dari Allah ya, tidak sampai di sana, antuwfiya, diwafatkan oleh Allah. Maksudnya naon? Ya sudah tidak bisa membela Nabi, keburu meninggal. Tidak lama dari situ ya, keburu meninggal. Dan ternyata terbukti apa yang diprediksi oleh Waraqah bin Naufal. Tahu dari mana? Tahu dari Injil, tahu dari kitab-kitab terdahulu. Sudah dulu itu ya, hadirin ikhwatul iman. Mohon maaf agak panjang. Halaman berikutnya Ahmad Syauqi, ya, Ahmad Syauqi seorang ahli syair. Beliau menjelaskan tentang syairnya, tentang bagaimana peristiwa itu, tapi sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian ada riwayat yang dhaif, di mana di Ibnu Ishaq ada riwayat bahwa Rasul itu didatangi Jibril dalam keadaan naim wa ana naim. Tapi ini riwayat yang dhaif ya. Hadhihi riwayatu ma'a dhafiha mukhalifatun riwayat sahihaini. Tadi kan Bukhari Muslim tadinya, nah itu menyelisihi hadis Jibril yang tadi bahwa Nabi itu ala Rasulillah kana fil yaqadha, ketika bangun, la fin manam, tidak pada waktu tidur. Jadi intinya Nabi itu didatangi Jibril di Gua Hira bukan sedang tidur, tapi sedang terjaga. Turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Adapun halaman 175 mungkin pekan depan ya, tentang apa? Fatrah wahyu, futurul wahyi, kekosongan wahyu. Coba ada dina tak aya deui, teu sumpihna Jibril. Beberapa lama. Mungkin kita akan bahas ini ya, tidak langsung dilewat, lumayan tuh panjang.
Nanti bagaimana turun wahyu di surah Al-Muzammil. Nanti juga bagaimana riwayat tentang bab diwajibkannya qiyamul lail atau tahajud. Makanya mungkin kita akan bahas ya fatrah wahyu ini. Lumayan panjang. Nanti juga dibahas tentang fatrah makkiyah dan fatrah madaniyah, di mana dakwah Nabi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan, kesabaran bagi kita untuk belajar dan belajar lagi. Bagi yang punya bukunya silahkan pegang, baca-baca. Bagi yang belum punya, fotokopi atau baca di PDF, biar nanti kita sama melihat, menyaksikan di rujukannya langsung ya. Jadi yang punya kemampuan untuk berbahasa Arab. Tapi kalau yang belum, karena ini belum ada terjemahnya, jadi silahkan menyimak saja. Insya Allah kita akan tamatkan biiznillah ya, dengan izin Allah, kitab Al-Lu'lu' Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, sejumlah 4 jilid. Kita baru setengah jilid ya, insyaallah ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.